Ya baik anak-anak, kita akan memulai dengan kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanto Teneso SPD. Saya mengajar di SMP Negeri Nilopo, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Apa kabar semua? Ya baik, kita akan memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pelajaran kita, saya minta satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai, saya akan mengecek kehadiran anak-anak. Abner Yetana, Adel Tabako, Amandika, Apriya Nitlonaen, Asti Tana, Ayen Tameon, Beni Irfander Tana, Beneritus Feo. Ya baik, kita akan memulai dengan kegiatan KBM kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Perlu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada banyak objek wisata atau tempat-tempat wisata yang menarik setiap orang untuk berkunjung di tempat wisata tersebut. Bukan saja Kabupaten Timur Tengah Selatan, tetapi di Kecamatan Kolbano juga ada objek wisata. Anak-anak mungkin ada yang tahu objek wisata yang ada di Kecamatan Kolbano. Alde? Pantai Kolbano. Pantai Kolbano. Kita tepuk tangan. Ya baik, di Kecamatan Kolbano itu ada objek wisata yang menarik atau tempat-tempat wisata yang menarik. Seperti yang baru saja disebutkan, salah satunya adalah Pantai Kolbano ada di Desa Kolbano. Itu adalah tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Kolbano. Ya baik anak-anak, mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke tempat wisata tersebut? Ada? Siapa yang sudah pernah ke Kolbano? Wah, semuanya sudah berkunjung ke sana. Tepuk tangan semua. Kalian senang atau tidak ketika ada di Pantai Kolbano? Senang. Ya, di Pantai Kolbano itu merupakan sebuah objek wisata yang cukup terkenal. Banyak pengunjung yang sudah berkunjung ke Pantai Kolbano. Di sini ada gambar Pantai Kolbano. Coba semua amati gambar yang ada di depan itu. Benar tidak? Itu Pantai Kolbano atau bukan Pantai Kolbano?
Ya, itu adalah Pantai Colbano. Nah, apa yang ada di Pantai Colbano? Coba semua perhatikan di sana. Yang ketika kalian ke sana, ada objek apa atau benda apa saja yang kalian lihat di sana? Ya, ada apa? Coba nona yuk. Perahu. Selain perahu, batu warna. Setelah itu, selain batu warna, ya, apa? Batu tinggi. Ada batu tinggi di Colbano. Selain batu tinggi ada apa lagi? Ya, ada pohon-pohon. Selain pohon-pohon ada apa lagi? Ada air laut di sana. Nah, menarik atau tidak? Menarik. Ya. Pantai Colbano sangat indah atau menarik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KD atau subbab 1.b, yaitu tentang mengenal topik dan gagasan utama teks laporan hasil observasi. Jadi tadi anak-anak sudah katakan bahwa semuanya sudah pernah ke Pantai Colbano. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita menentukan atau mengenal topik, kemudian gagasan utama dan gagasan penjelas dalam teks laporan hasil observasi. Jadi tadi kalian sudah sampaikan bahwa di Pantai Colbano ada laut, ada batu tinggi, ada batu warna, ada pasir, dan juga ada pohon. Kemudian ada yang katakan bahwa di sana ada sampan. Nah, itu nanti ada tugas untuk kalian tentukan gagasan utamanya, topiknya, dan gagasan penjelas. Nah, sebelum kita memulai dengan pelajaran ini, kalian juga harus tahu bahwa dalam pertemuan kita pagi ini ada tujuan dari subbab B, bab 1.b. Tujuannya ada 4. Yang pertama adalah peserta didik dapat membaca dan menyimak teks laporan hasil observasi. Jadi nanti setelah ini kalian saya akan bagikan dalam bentuk kelompok. Nah, sesuai dengan hasil diagnostik kita pada awal semester kemarin, saya sudah bagi bahwa di kelas kalian ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok yang ini adalah kelompok yang kurang mampu atau pemahamannya masih minim. Kemudian kelompok ini adalah kelompok yang memiliki pemahaman setengah mampu atau sedang. Kemudian 2 kelompok yang ada di sini adalah kelompok yang memiliki kemampuan sudah cukup atau kemampuan sudah mencapai target. Nah, dari ketiga kelompok ini, nanti setelah itu kita akan kerja. Kalian akan kerja. Nah, ketika kalian kerja, harus mencapai tujuan yang ada di sana. Tujuan sesuai dengan subbab 1.b ini. Jadi tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat membaca dan menyimak teks laporan hasil observasi. Nanti setelah ini saya akan memberikan teks laporan hasil observasi tentang Pantai Colbano. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat membaca dan menyimak teks laporan hasil observasi. Ketiga, peserta didik dapat menentukan topik dan gagasan utama dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi. Jadi tujuan yang ketiga itu adalah kalian tentukan topik, kemudian gagasan utama, kemudian gagasan penjelas. Kemudian
tujuan yang keempat adalah peserta didik mendiskusikan. Jadi nanti setelah kalian saya bagikan lembar laporan hasil observasi, kalian diskusi untuk menentukan topiknya, kemudian gagasan utamanya, kemudian juga dia punya kalimat atau gagasan penjelas. Nah, anak-anak juga harus perlu tahu bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atau teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Seperti tadi anak-anak sudah sampaikan bahwa di Panti Kolbano ada laut, ada pasir. Nah, itu yang disebut dengan fakta atau kenyataan. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ada struktur atau susunan. Nah, susunannya ada 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu dia berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian itu berisi rincian hal-hal yang dilaporkan. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat itu berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Laporan yang kita sampaikan itu ada dia punya manfaat. Nah, yang akan kita fokuskan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 3 hal ini. Yang pertama, topik. Jadi, yang namanya topik itu dia merupakan ide pokok. Ide pokok atau pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Nah, ide pokok ini, topik ini, dia bersifat umum. Jadi, topik itu dia sinonim atau sama arti dengan gagasan utama. Hanya ada sedikit perbedaan. Topik itu dia bersifat umum. Sedangkan gagasan utamanya itu dia merupakan ide utama atau inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah bacaan itu pasti lebih dari 1 paragraf. Nah, tadi topik itu dia mencakup seluruh paragraf yang ada, sehingga dia bersifat umum. Sedangkan gagasan utama itu dia bersifat khusus. Artinya tiap gagasan utama itu pasti ada di tiap-tiap paragraf. Jadi kalau laporan hasil observasi itu ada 4 paragraf atau lebih dari 4, berarti gagasan utamanya juga pasti ada 4 atau lebih sesuai dengan gagasan utama paragraf yang ada. Kemudian hal yang ketiga adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu merupakan ide pendukung. Ide pendukung dari sebuah gagasan utama yang tertuang dalam kalimat dan disebut juga kalimat penjelas. Jadi gagasan utama itu dia memperkuat kembali atau dia menjelas atau memperjelaskan kembali gagasan utama tadi. Jadi gagasan utama itu dia hanya terletak di awal paragraf atau bisa juga dia terletak di akhir paragraf. Nah, gagasan penjelas itu dia menjelaskan kembali. Dia menjelaskan kembali gagasan utama tadi. Jadi baik, kita akan perhatikan sebuah contoh yang saya siapkan. Ada 1 contoh di sini sebelum kalian mengerjakan pekerjaan yang saya siapkan. Ada contoh teks laporan hasil observasi di sana. Semua bisa lihat. Ya. Di sana ada 1 teks yang namanya
teks laporan hasil observasi, judulnya adalah sepeda motor. Itu ada satu paragraf saja. Teks di sana ada satu paragraf, yaitu sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan yang umum dipakai anak-anak SMP Negeri Milopo. Setiap hari puluhan pelajar mengendarai sepeda motor ke sekolah dan menaruhnya di bawah pohon taduk. Datang ke sekolah dengan sepeda motor seperti menjadi sebuah kebanggaan. Anak-anak yang dahulu jalan kaki kini memilih ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Nah, di dalam itu teks terdapat yang namanya topik, gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, coba kalian perhatikan di sana. Kalimat yang digaris bawahi, semua lihat. Nah, kalimat yang digaris bawahi itu dia disebut gagasan utama. Jadi mulai dari kata sepeda motor sampai di kata nilopo itu disebut gagasan utama. Kemudian tulisan tercetak tebal. Lihat, semua lihat. Ya, tulisan yang tercetak tebal atau hitam tebal itu yang disebut dengan topik. Nah, topiknya adalah sepeda motor. Kemudian kalimat tercetak miring merupakan gagasan penjelas. Ya, itu adalah contoh yang saya siapkan, dan nanti sebentar anak-anak saya akan memberikan lembar laporan hasil observasi untuk kalian kerjakan. Senang atau tidak untuk kerja? Senang. Ada yang tidak senang? Ada? Oke. Kalau semua senang, silahkan kita berikan aplaus. Ya baik, ini saya ada siapkan lembar laporan hasil observasi. Ini ada lembar jawaban, ada kertas putih. Silahkan kerja. Jadi baik, semua perhatikan itu ada teks laporan hasil observasi. Jadi kalian kerja dalam bentuk kelompok. Jadi dalam kelompok itu kalian baca itu teks, kemudian tentukan topiknya. Jadi cara kerjanya seperti contoh yang ada di depan kalian. Bisa kerja? Bisa paham? Bisa. Ya baik, kalau semua paham, saya lanjut berikan arahan. Jadi nanti kalian baca, kemudian tentukan topiknya. Setelah tentukan topik, tentukan gagasan utama. Setelah gagasan utama, kalian tentukan gagasan penjelas. Nah, di sini nanti kalian kerja. Satu orang dia bertugas sebagai sekretaris. Dia menghimpun setiap jawaban dari peserta kelompok. Jadi ada teman-teman dalam kelompok, silahkan diskusi untuk menentukan topiknya, gagasannya, kemudian gagasan penjelasnya. Nanti yang sekretaris tulis di satu kertas. Bisa kerja? Ya. Jadi waktu 10 menit. Setelah itu nanti 5 menit kita pakai untuk presentasi. Jadi nanti setelah kalian selesai diskusi, nanti tiap kelompok satu orang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kesempatan berikut saya berikan kepada kelompok 2. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Halo.
Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan. Pantai Kolbano menjerat yang sangat mudah. Keunikan Pantai Kolbano terhadap pada harapan batu yang berwarna merah hijau kuning, bintang dan persetujuan warna yang lain. Sifat kebersamaan masyarakat, pendidikan terhadap ekonomi, peningkatan wisata Kolbano harus dimastikan agar mendirikan. Ya baik, hasil diskusi dari kelompok 2 sudah selesai. Kita berikan aplaus untuk teman yang sudah mewakili. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Saya memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian nanti pulang yang memiliki HP Android bisa mengakses internet berhubungan dengan contoh teks laporan hasil observasi apa saja. Kemudian tentukan gagasan utamanya, kemudian gagasan penjelasnya, dan juga topiknya. Bisakah yang punya HP Android? Semua sudah memiliki HP Android? Sudah, ya baik. Nanti kalian pulang bisa akses internet untuk mencari contoh teks laporan hasil observasi apa saja, entah tentang pantai atau tentang apa saja, yang penting contoh teks laporan hasil observasi, kemudian tentukan topiknya, gagasan utamanya, dan gagasan penjelas. Ya baik, kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah materi yang diajarkan sudah sesuai? Sudah atau belum? Sudah sesuai atau belum sesuai? Sangat sesuai ya. Apakah materi apakah model pembelajaran yang kita gunakan pada saat ini sudah menarik? Ya. Kalian senang atau tidak? Sangat senang ya kalau kita diskusi seperti ini. Atau ada yang tidak senang? Tidak ada, semua senang. Oke. Apakah ada siswa yang belum paham menyangkut dengan materi kita subbab 1.b tentang menentukan topik dan gagasan utama? Ada yang belum paham? Semua sudah paham? Oke, kalau semua sudah paham, nanti ingat tugas yang saya berikan, pulang silahkan cari contoh teks laporan hasil observasi untuk melatih di rumah. Melatih menentukan topik, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Sebaik pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hari ini cukup sudah. Sebelum kita berpisah, saya minta satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa.
Terima kasih Tuhan. Amin. Ya baik. Terima kasih untuk teman kalian yang sudah memimpin kita dalam doa, dan kita akan pulang. Kita akan jumpa pada pertemuan berikut. Selamat pagi semua.